Ya pokoknya intinya ya udah gini deh. Ya masalah ini sebenarnya sudah agak lama, cuman akhirnya kita putuskan gitulah. Gitu. Nah, tentunya nggak mungkin tiba-tiba hari ini mikir terus yuk putusin kan nggak. Ya, melalui tahap-tahap yang ini ya panjang. Keputusan bersama baik-baik. Ya maybe everything is better setelah ini. Tak ada yang menyangka dan menginginkan adanya perpisahan. Karena sejatinya orang menikah bukan untuk bercerai, tapi selalu berharap akan hubungan yang langgeng hingga hanya maut yang memisahkan. Tapi setelah 25 tahun bertahan hidup di bawah satu atap, Ari Lasso dan Vita harus menempuh keputusan terberat dalam hidup, yaitu perpisahan. Ari mengaku bahwa prahara itu sudah lama menghantam biduk rumah tangga mereka, tapi baru sekarang bisa memutuskan secara baik-baik, tentu saja dengan restu dari anak-anak yang sudah sama-sama besar. Ya buat saya juga tentunya juga apa ya ini hal yang sudah tentunya kita perjuangkan lah ya bersama ya. Rumah tangga itu kan dua tiang ibaratnya ya harus bersama. Cuman ya takdir mungkin berkata begini ya, pada akhirnya ya harus kita terima lah gitu. Yang penting semuanya baik, anak-anak baik, hubungan kita baik, tetap nggak ada masalah. Ya ada masalah tapi ya kita anggap udah lewat lah semuanya. Sebenarnya udah lewat semua sih, masa-masa nggak enaknya semua udah lewat semua. Anak-anak sekarang tuh beda ya. Anak sekarang tuh beda ya. Maksudnya mereka itu, tanya manajer saya ini yang berpengalaman. Beda lah anak sekarang itu ya. Apa maksudnya? Ya ketika dibicarakan itu ya malah ya as long as you are both happy gitu. Berpisah di usia perak dari pernikahan itu sendiri sudah barang tentu bukan hal yang sepele yang menjadi penyebabnya. Tapi di tengah riuh perdebatan publik yang sama sekali tak menyangka akan adanya perpisahan di antara Ari Lasso dan Vita, mencuat isu kehadiran orang ketigalah sebagai pemicu. Tapi sebagai tokoh publik senior yang juga berstatus sebagai ayah bagi anak-anak dari pernikahannya dengan Vita, Ari mengaku tak bisa dengan gamblang membongkar apa yang menjadi penyebab runtuhnya pondasi rumah tangga mereka. Tiganya mas, manajer, anak, ya itu kan mungkin orang ya, gitu kan. Maksudnya dari mana kabar orang ketiga nggak ada lah kayaknya. Ada netizen ngulik-ngulik. Iya, ya tentunya kan ini ya tadi kan ini kan keputusan yang pasti diambil dengan pertimbangan yang cermat, rembukan sama anak-anak yang baik ya. Jadi makanya rasanya ya tidak ada yang banyak berubah ya dalam hidup saya gitu. Nah, yang nyanyi ya nyanyi kan nggak dari kemarin dari 8 bulan kemarin nyanyi nggak ada beda nggak ada bedanya kan. Jadi ya udah kita menempuh jalan hidup masing-masing lah gitu. Intinya sih gitu. Keputusan ini mungkin yang terbaik lah yang diambil gitu. Ya masalah penyebabnya apa ya? Kalaupun saya tahu atau ada siapapun tahu ya mungkin ya nggak mungkin lah saya akan ungkapkan. Nggak mungkin lah. Sementara itu, soal asumsi orang-orang di luar sana terkait apa sebenarnya yang menjadi penyebab perceraiannya dengan Vita, termasuk isu orang ketiga, Ari sendiri tidak ingin lagi menggubrisnya. Dan jika banyak orang yang menyayangkan pernikahan yang sudah berjalan lama tapi harus bubar, Ari Lasso bahkan lebih menyayangkan kenyataan pahit itu harus terjadi. Ya orang bisa berasumsi macam-macam sih ya. Tapi yang pasti sih keputusan ini tuh diambil oleh dua orang dewasa yang pastinya sudah melewati pertimbangan cukup panjang. Ya sayang juga sih memang usia pernikahan 25 tahun itu juga sayang banget lah, bahkan menurut saya tuh sangat sayang. Cuman ya lagi-lagi mungkin takdir terus dia memang mungkin harus begini, yang lebih baik mungkin ada sesuatu yang lebih baik besok ya, mungkin makanya saya tuliskan mungkin ada hikmah yang lebih baik gitu. Kita bercoba yang positif aja lah gitu. Kini, Ari dan Vita diketahui tinggal tak berjauhan demi hubungan yang tetap baik. Apalagi sang buah hati bungsu mengikuti sang ibunda, sedangkan yang lainnya tinggal bersama Ari.
Tapi khawatirkan kondisi mental anak-anak yang akan ikut terkena imbasnya lantaran banyak asumsi dari netizen. Ari Lasso kini menutup kolom komentar di media sosialnya agar berita perceraiannya dengan Vita tidak membias kemana-mana. Iya, jadi itu juga tuh makanya saya ke situ. Jadi apa ya? Kayak asumsi orang segala macam itu tuh kayak misalkan saya lagi makan sama anak kan sebenarnya wajar ya gitu. Tapi kok komennya tuh udah mulai ngaco-ngaco gitulah gitu ya, ngaco-ngaco dan aku rasa mengganggu dan kemudian terus jadi kayak perdebatan sendiri yang panjang gitu terus ya itu akhirnya kayaknya mending diumumin aja deh gitu deh sekalian biar nggak ada. Nah buktinya kan sekarang begitu saya umumin, saya posting malah hilang ya. Meskipun saya limit sih komennya. Pokoknya menghindari prasangka buruk orang gitu ya. Oh kalau komunikasi terus, masih komunikasi untuk anak-anak sekolah apa segala macam, komunikasi tiap hari masih komunikasi. Kalau anak itu kadang weekend yang paling kecil kan ikut dia ya. Itu weekend, liburan di rumah, sekolah dia karena sekolahnya dekat dengan tempat tinggal ibunya gitu. Komunikasi lancar banget. 8 bulan menyandang status duda keren, lantas benarkah Ari pun sudah berancang-ancang untuk mencari pengganti pasangan hidup yang baru? Aku sih terus terang belum ada wacana ya, belum ada kepikiran karena nggak gampang ya memulai sesuatu ya. Itu nggak gampang, gue juga orangnya nggak terlalu gaul kemana-mana gitu, nggak terlalu banyak ini, jadi ya santai aja lah gitu. Udah bertahun-tahun juga, maksudnya ya hal ini berjalan, tapi ya santai aja. Ini memang adalah berita perceraian yang tidak terendus oleh media ataupun netizen sama sekali selama 9 bulan lamanya ya. Benar. Jadi mereka sudah memutuskan untuk bercerai di bulan Februari 2024. Itu juga bulan bertepatan di mana harusnya perayaan anniversary perak, Silver 25 ya. tahun Benar, menikah. 20 tahun menikah, walaupun sudah cerai juga kita lihat, tapi ini bisa dibilang cerai terdamai gitu ya. Betul Dan sekali. kita lihat juga ini memang kata Mas Ari Lasso juga nih perceraian 2 orang dewasa seperti itu ya. Dan sudah dikasih tahu juga ke anak-anaknya sebelum melakukan keputusan bercerai. Tapi ini bagus sekali ya, maksudnya ada komunikasi antara anak dan juga orang tua sehingga perceraian pun damai. Itu dia ya, memang kita tidak mau yang ada namanya perceraian, namun kalau memang sudah harus diambil dan itu adalah jalan yang terbaik buat semua orang, ya sudahlah. Kita doakan yang terbaik buat kedua belah pihak, buat Mas Ari dan juga Mbak Vita.